Kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai 5 tentang karakteristik pasukan mukmin, apalagi secara konteks Syekh Ali Jaber diserang di atas panggung, ditusuk dan menancap pisaunya di lengan kanannya. Coba lihat, betapa beraninya kebatilan membunuh yang hak. Betapa beraninya pemuda yang usianya 19 tahun itu membawa pisau, hendak menikam ulama. Betapa terang-terangannya pemuda seperti ini. Tapi sayangnya, keberaniannya di tempat yang salah. Tapi ada yang lebih saya takutkan. Si pelaku kebenaran takut dan tidak punya keberanian menjalankan kebenaran. Di mana pemuda-pemuda baik ini? Memang ketika manusia telah dikuasai dirinya oleh kekuatan jahat, apalagi pemuda ini pemuda baik, namun tidak punya mental perbaikan memperbaiki, maka lambat laun. Seperti orang punya rumah tidak punya pagar. Karena tidak berani nahi mungkar. Maunya amar ma'ruf doang. Karena kalau amar ma'ruf itu memang sedikit resikonya. Jadi orang baik itu banyak temannya. Tetapi kalau sudah nahi mungkar, melakukan perbaikan, apalagi sudah menyinggung isi perut dan kekuasaan orang, nah disinilah diukur nyali dan keberanian para pemuda kita. Makanya di situasi pas kali ayat ini, kita juga nggak milih-milih ayat ya Ustaz Deden ya. Betul Ustaz. Memang gilirannya. Juga terjadi begitu saja. Mudah-mudahan ayat pada malam hari ini betul-betul masuk ke dalam jiwa. Para bunda, coba lihat itu. Anak-anak di Jakarta Utara yang tawurannya di laut. Membawa pedang, bacok-bacokan di laut, di air. Anak-anak ini sebetulnya anak-anak bernyali. Tetapi satu kekurangan di anak ini. Nyalinya tidak ditempatkan di tempat yang benar, maka setan mengambil alih anak-anak kita. Orang-orang tua yang tidak mendidik anaknya, kiai-kiai, ulama-ulama yang tidak mendidik santri-santrinya berjiwa pejuang, berjiwa muslih, maka keluar dari pesantren, santri-santrinya juga barangkali hanya akan diperalat oleh orang kaya dengan semua dalil-dalilnya. Tidak memiliki integritas keilmuan dan keberanian. Karena hanya melulu diajarkan ilmu, tidak ditanamkan karakter. Akhirnya keberaniannya di tempat yang keliru. Coba bayangkan. Ada pemuda yang siap, siaga selalu untuk agamanya. Dia latihan renang, latihan bela diri, latihan kemudian memanah, dan berbagai persenjataan untuk bela diri. Sementara yang di sana sibuk tawuran, mau meningkatkan nyali, mabok dulu. Keberaniannya menghadapi penjara, siap di penjara asal bisa jualan narkoba. Ini dua hal yang kontras. Yang satu lagi sibuk bagaimana caranya dinilai baik di hadapan Allah. Yang ini bagaimana caranya supaya dandanannya kelihatan cakep di hadapan ceweknya. Mana bisa bangkit negeri ini? Di sini pemudanya sibuk mencari cinta dari Allah. Berpenampilan agar bisa dicintai oleh Allah. Bersikap untuk bisa mendatangkan cinta Allah. Bangun malam,
segar wajahnya, berdandan, lengkap pakaian sholatnya, kalau perlu pakai parfum agar segar sholat malamnya, siap untuk merajaah, siap untuk baca Quran, untuk mendapatkan mahabbatullah. Sementara yang ini, sakit hati diputusin sama pacarnya, mau bunuh diri di pohon toge. Dua hal yang kontras. Tapi kalau kita pelajari Facebook ini, Instagram ini, TikTok ini, ya Rob, kemana guru-guru ini? Apa yang diajarkan ustadz-ustadz ini? Apa yang diajarkan oleh orang tua ini? Di TikTok itu berbagai macam bentuk joget semua yang dipelajari. Mungkin tak satu pun bela diri yang dikuasai. La haula wala quwata illa billah. Inilah kalau salah didik dan salah tempat.